namanya adalah Yahweh, artinya sebuah nama. Lalu nama ini kira-kira ada nggak hakikatnya di balik ini? Ada. Sudah saya katakan tadi, memebos hakikatnya adalah tubuh, artinya mempunyai kedagingan. Nah, Yahweh hakikatnya adalah roh. Nah, di dalam roh Yahweh ini, itu ada firman-Nya. Jadi yang turun ke bumi ini adalah firman yang ada di dalam Yahweh ini yang turun ke bumi untuk melakukan karya keselamatan ataupun untuk berbicara dengan nabi-nabi. Itu firman Yahweh yang ada di dalam roh Yahweh itu. Oke, sudah Bang Meme? Udah. Boleh. Nah, kan firman turun kan? Nah, ketika firman turun itu terpisah nggak dengan YHWH yang katanya YHWH itu kan nggak bisa turun karena kalau turun kan bumi hancur segala macam gitu loh. Itu gimana tuh penjelasannya Bang Meme? Ya, kalau dikatakan Tuhan kan tidak bisa turun. Tuhan ya, kita berbicara tentang YHWH-nya langsung ya. YHWH siapa? YHWH siapa? Katanya nama. YHWH nama. Oke, kita berbicara tentang roh Allah aja lah ya. Tuh, ke roh Allah, ini satu-satu lah. Tadi Bapak diganti YHWH. YHWH diganti lagi ke roh. Oke, gimana nih? Kita tidak usah berbicara tentang nama, tetapi berbicara hakikatnya aja lah ya. Ya, silakan Bang Meme yang menarasikan, saya ngikutin aja penjelasan Bang Meme. Ya, jadi di dalam roh itu, roh Tuhan itu, dia mempunyai firman. Jadi yang turun ke bumi ini adalah firman-Nya. Karena roh Allah itu kan sudah dikatakan di dalam salah satu nabi, saya sudah lupa, bahwasan bumi ini tidak akan mungkin menampung kalau Tuhan itu sendiri turun, ataupun roh Allah itu sendiri turun ke bumi, maka saya katakan, ya bumi ini hancur. Tetapi yang diutusnya turun ke bumi itu adalah firman yang ada di dalam roh Allah tersebut, roh Tuhan itu. Iya, firman ini yang diutus ke bumi untuk pertanyaan saya dari tadi Bang Meme, pertanyaan saya itu dari tadi, ketika firman turun ke dunia mengambil rupa manusia, itu terpisah atau bareng dengan roh itu? Soalnya tadi pertanyaan Bang Meme terpisah. Iya kan, berarti terpisah. Berarti kan ada dua pribadi, betul nggak sih? Benar. Kan kalau di statement awal kan ada 3 pribadi nih. Iya kan? Betul kan? Saya ngikutin narasi Bang Meme ada 3 pribadi dan itu terpisah kan ternyata kan. Ketika firman turun ke dunia, Bapak nggak ikut turun. Roh itu nggak ikut turun kan? Berarti roh itu sudah tanpa firman kan begitu. Firman tanpa roh. Iya kan? Ya betul kan? Nah itu makanya kenapa? Terpisah benar tuh. Iya, kan saya ngikutin narasi Bang Meme terpisah berarti kan statement awali saya nggak salah dong. Ketika ketika firman itu turun ke dunia, itu berarti Bapa tanpa firman, tanpa Roh Kudus tanpa firman, tanpa Bapa, firman tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus, kan berdiri sendiri-sendiri kan begitu kan? Atau seperti apa? Itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Gitu. Ya, kalau begini ya, Tuhan kan mengutus firman-Nya turun ke bumi, artinya terpisah ya, setuju ya? Ya iya kan, betul kan kata Bang Meme. Ya. Makanya kalau salah Bang Meme saya dikoreksi aja, nggak apa-apa Bang Meme. Ya, terpisah ini dalam konteks apa? Terpisah ini dalam konteks melakukan karya keselamatan. Contoh dia turun ke bumi. Jadi firman ini turun ke bumi ini ketika ada kebutuhan ataupun ada kepentingan. Contoh ketika di zaman Musa, dia mau menurunkan hukum-hukum Taurat kepada Musa. Maka firman itu diutus ke bumi, artinya terpisah dong. Firman ini turun ke bumi untuk berbicara dengan nabi-nabi. Firman ini bisa mengambil rupa, contoh seperti awan, api, ataupun awan, api lah. Nah, firman ini bisa mengambil wujud api atau wujud awan untuk berbicara dengan nabi-nabi. Nah, lalu berikutnya lagi, misalnya Musa sudah selesai, sudah meninggal, ada nabi yang diutus lagi, nah firman itu turun lagi berbicara dengan nabi-nabi tersebut. Jadi tongkat estafet itu terus. Jadi rantai inilah apa? Bersinambung, artinya bersinambung. Di zaman Yesus itu firman itu tidak lagi mengambil awan ataupun api, tetapi dia mengambil rupa seorang manusia. Nah, setelah firman ini melakukan karya keselamatan di dunia, mengambil rupa seorang manusia yaitu tubuh Yesus, maka ketika misinya sudah selesai, maka firman itu kembali lagi kepada Bapa itu sendiri.
Ya nggak apa-apa sih, saya cuma pengen tahu berarti kan memang terpisah-pisah kan, cuman gelarnya Tuhan gitu kan. Maka itulah disebut tiga pribadi, Bang Adi. Iya, makanya iya saya sih nggak masalah, itu kan menurut keyakinan Bang Meme tiga pribadi, berarti tiga pribadi itu ketika disebut Bapa dia tanpa Firman, tanpa Roh Kudus, ketika disebut Firman tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus, ketika disebut Roh Kudus tanpa Firman, tanpa Bapa, ada tiga pribadi dalam satu apa tuh? Saya nggak tahu tuh nyebutnya satu apa. Satu hakikat. Ya satu hakikat yang nggak ada masalah buat saya gitu loh. Cuman saya kan jadi tahu dari versinya Bang Meme, ketika mengambil rupa manusia, Firman itu, maka dia terlepas dari Bapa gitu. Karena Bapa nggak mungkin turun ke dunia, karena nggak mungkin nampung. Itu statement Bang Meme juga. Benar. Tetapi ya, kalau kan pemahaman Wanes mungkin penafsiran sedikit berbeda. Kalau Wanes mempunyai penafsiran bahwasan yang turun ke bumi itu yang mengambil rupa seorang manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi antara kami sama-sama Wanes ini apa Tritunggal atau bukan, saya nggak tahu ya. Kalau Tritunggal sudah pasti bahwasan yang turun itu Firman. Tetapi kalau Wanes macam seperti Bang Malikil tahu kan? Tahu Billy, Malikil itu Wanes. Billy, Malikil ataupun siapa yang Joshua Teu ya? JT ya. Ya, Joshua Teu ataupun Daniel, itu mereka Wanes. Nah, Wanes ini mempercayai bahwasan yang turun itu bukan firmannya tetapi Bapa itu sendiri yang turun. Jadi penafsiran antara kami dengan mereka ini agak sedikit berbeda. Mereka mengimani bahwasan yang turun itu bukan firmannya tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi, yaitu Tuhan itu sendiri. Tetapi kami menafsirkan bahwa yang turun itu bukan Bapa tetapi firman-Nya. Ya nggak apa-apa, itu kan jadi jelas ya Bang Meme. Kan? Perbedaannya jadi jelas kan gitu antara corak Wanes dengan yang Bang Meme itu Tritunggal. Kalau Bang Meme kan menjelaskannya seperti itu. Berarti terpisah. Berarti statement awal saya nggak salah dong Bang Meme ketika saya berkata bahwa iya, Bapa itu tanpa Firman, tanpa Roh Kudus, Firman tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus tanpa Bapa, tanpa Firman. Tapi mereka satu hakikat, kan begitu. Maka Yesus mengatakan begini, aku telah keluar dari Allah di Yohanes 6 berapa ya? 6 berapa itu ya? Yohanes 6 sekitar 6 ayat 21 24 lah. Dia mengatakan aku telah keluar dari Allah, berarti Firman itu keluar dari Roh Allah itu sendiri untuk turun ke bumi. Oh ya sudah, saya sih tidak pada kapasitas membantah Bang Meme, cuman pengen tahu aja. Nih ada Bang Bule, silakan Bang Bule kalau mau dilanjut, saya nyimak aja. Saya nggak membantah Bang Meme, cuman saya pengen melogikakan saja, itu versi Bang Meme, itu keimanan Bang Meme, ya silahkan. Seperti itu Bang Meme. Mohon maaf ya Bang Meme ya. Setuju. Silakan Bang Bule dilanjut. Gini Bang Meme, kalau Firman itu telah turun ke dunia, telah turun ke bumi untuk menyampaikan kepada nabi-nabi, terus apa tugasnya Gabriel ketika datang kepada Zakaria? Oh iya, bagus juga. Pertanyaan, kalau memang Firman itu bisa turun sendiri, lalu fungsinya malaikat itu untuk apa ya berarti ya? Ya, Zakaria itu ketika menyerukan kepada Zakaria bahwa dia akan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tuh. Oh iya, oke. Jadi begini, di dalam salah satu surat Rasul Paulus ya, saya mengutip dari salah satu surat dari Rasul Paulus mengatakan begini, bahwasan pada zaman nenek moyang kita dulu, kalau berbicara tentang nenek moyang artinya berbicara tentang nabi-nabi ya. Pada zaman nenek moyang kita dulu itu, Tuhan berbicara dengan nenek moyang kita itu menggunakan berbagai macam cara. Nah, berbagai macam cara ini dengan cara apa? Pertama, saya katakan Firman itu bisa turun ke bumi, bisa mengambil rupa seperti awan ataupun api. Lalu berbagai macam caranya dia mengutus malaikat untuk berbicara dengan nabi. Jadi Tuhan itu dia hanya tidak menggunakan satu cara saja. Contoh seperti macam di dalam Islam, dia mutlak hanya mengutus malaikat, tetapi tidak. Tetapi di dalam Kristen Tuhan itu kalau mau berbicara dengan nabinya itu dia menggunakan berbagai macam cara. Nah, cara-caranya sudah saya jelaskan tadi. Firman-Nya dia utus ke bumi bisa mengambil rupa awan ataupun api, lalu Firman bisa menjadi manusia, lalu bisa juga dia utus malaikat untuk berbicara dengan nabi. Jadi dia menggunakan berbagai macam cara. Oke, saya paham menggunakan berbagai macam cara. Gini Bang Meme, ketika Firman itu
melekat pada diri Gabriel ketika lalu disampaikan kepada Zakaria. Kenapa Gabriel di situ nggak pernah dipertuhankan, sedangkan firman yang keluar daripada yang menjadi daging kemudian menjadi rupa seorang Yesus itu dipertuhankan, sedangkan firman yang keluar melalui Gabriel itu sendiri nggak pernah dipertuhankan, Bang Meme. Silakan. Beda dong. Gabriel adalah malaikat dan Tuhan bukan satu hakikat, tetapi malaikat itu mutlak hanya sebagai utusan Tuhan ataupun penyambung lidah Allah. Tetapi Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang ada di dalam diri Allah, yang keluar mengambil rupa seorang manusia atau mengambil rupa api ataupun awan untuk berbicara dengan nabi-nabinya. Berbeda. Beda. Malaikat bukan satu hakikat dengan Tuhan, beda. Oke, sedangkan tadi konsepnya awalnya itu tentang ini firman. Nah, ketika firman disampaikan oleh ini Gabriel kepada Zakaria, tentu firman itu datangnya dari Bapa. Nah, sedangkan firman yang keluar dari Bapa itu disampaikan kepada Zakaria. Terus Yesus itu sendiri adalah firman yang keluar daripada Bapa. Kemudian Yesus itu menjadi Tuhan. Di mana letak perbedaannya Gabriel sampai padahal konteksnya kedua-duanya adalah keluar daripada firman-Nya Bapa. Silakan Bang Meme. Gabriel itu bukan keluar dari Allah, tetapi Gabriel itu hanyalah menyampaikan message Tuhan. Tetapi kalau Yesus itu firman Allah itu sendiri yang turun. Artinya dia tidak menyampaikan message Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Message Tuhan itu apa? Artinya firman Tuhan itu sendiri yang menyampaikan kepada nabi-nabi secara langsung. Kalau malaikat itu hanya menyampaikan message Tuhan. Berbeda. Oke. Artinya di sini saya pengen hanya tahu sih, artinya dari keimanan Bang Meme, saya juga tidak mau membantah. Saya mau bertanya sih, gini Bang Meme. Ketika Bang Meme tadi menjelaskan nih, jujur dari awal tuh saya dengar di bawah tuh, waduh, pusing juga sih, jujur pusing. Hanya ya bagaimana, itulah keimanan Bang Meme yang harus dihormati juga. Nah gini Bang Meme, kalau ini penciptaan itu Gabriel itu sendiri dari mana Bang Meme? Gabriel itu masuk dari segala sesuatu. Jadi begini, Gabriel itu masuknya di dalam Yohanes. Penciptaannya supaya apakah penciptaannya itu ini penciptaan Gabriel itu sampai dia dikatakan malaikat itu Bapa menciptakannya, dia itu bagaimana Bang Meme? Silakan. Nah, kalau malaikat itu masuk di dalam kategori segala sesuatu. Artinya dia masuk di dalam Yohanes 1 ayat 3, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia segala sesuatu tidak akan dijadikan. Artinya surga maupun bumi maupun langit maupun malaikat itu sendiri itu adalah bagian daripada makhluk. Artinya segala sesuatu ini dijadikan oleh Tuhan, entah kapan diciptakan, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, saya tidak tahu. Intinya dia masuk dalam kategori segala sesuatu, berarti dia adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan. Bukan waktu yang saya pertanyakan Bang Meme. Proses penciptaan Gabriel itu dari Bapa itu gimana Bang Meme? Apakah dengan firman-Nya juga ataukah gimana Bang Meme? Silakan. Oh, kalau kamu bertanya bahwasan Gabriel itu malaikat lah, jangan berbicara tentang khususnya kepada Gabriel saja, tapi seluruh malaikat lah ya. Nah, malaikat itu Tuhan menciptakan menggunakan apa? Seharusnya seperti itu cara bertanyanya. Coba ulang lagi pertanyaan. Itu tuh. Silakan Bang Meme udah paham tuh. Ya, seharusnya pertanyaan begini. Malaikat itu diciptakan itu menggunakan apa? Jadi begini, di dalam kekristenan itu mengimani Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh. Nah, roh Tuhan ini tidak bisu. Roh Tuhan ini mempunyai suara. Jadi menciptakan segala sesuatu itu termasuk malaikat itu adalah roh Tuhan, tetapi dia menggunakan firman-Nya. Jadi Tuhan roh Allah tanpa berfirman, maka segala sesuatu tidak akan dijadikan. Jadi yang menciptakan segala sesuatu itu adalah roh Tuhan, tetapi dia menggunakan firman-Nya. Berarti menggunakan fix ya, berarti menggunakan firman-Nya juga ya, ya Bang Meme ya. Yo. Berarti Yesus juga diciptakan itu dari firman-Nya, betul? Firman dari Bapa itu sendiri juga ya, fix ya. Yesus diciptakan dari firman. Mana ayatnya Yesus diciptakan dari firman?
pada mulanya ada firman, kemudian firman itu telah menjadi daging, gitu Bang? Oh, pada Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat, bukan itu kamu salah, kamu mengatakan Yesus itu diciptakan oleh firman Tuhan, salah. Begini, jadi saya jelaskan sama kamu. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 1 itu bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 1 itu dia mengutip Kejadian 1 ayat 1 sampai 6. Nah, di situ proses penciptaan. Nah, proses penciptaan itu pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu, di situ hanya terdengar suara Tuhan. Nah, ketika suara Tuhan menciptakan alam semesta, apakah wujud Tuhan kelihatan? Enggak. Tetapi sudah dipastikan ketika ada suara Tuhan di situ, ketika dia menciptakan semesta, sudah pasti roh Allah pasti ada di situ. Tidak mungkin roh Allah terpisah dengan firman-Nya. Sudah pasti Allah harus ada di situ sehingga dia menciptakan alam semesta. Tetapi roh Allahnya tidak kelihatan. Maka dikatakan pada mulanya hanyalah firman. Artinya pada mula penciptaan itu hanya suara saja. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Pada mula penciptaan itu adalah suara, dan suara itu sudah pasti dengan Allah itu sendiri, dan firman itu adalah Allah, dan firman dan suara yang suara yang menciptakan alam semesta di Kejadian 1 sampai 6 itu adalah Allah itu sendiri. Oke, saya tangkap poinnya. Berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gitu. Iya, benar. Nah, oke, kembali ke penjelasan Bang Meme tadi. Tuhan tidak bisa menampakkan datang kepada bumi karena bumi tidak akan sanggup menanggung kedatangan Tuhan itu sendiri. Tapi buktinya Yesus datang ke Yesus sebagai Allah itu sendiri sampai ke bumi nggak hancur. Gimana tuh Bang Meme? Kalau Tuhan tidak bisa turun ke bumi itu berbicara tentang hakikatnya. Kalau firman itu ada di dalam hakikat Tuhan. Begini, Tuhan gimana mau menjelaskan bagaimana bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sedangkan Allah tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa Allah tidak bisa datang ke bumi karena bumi tidak sanggup untuk menaungi kedatangan Allah itu sendiri, sedangkan Allah itu sudah sampai ke bumi, yaitu dalam diri Yesus tadi. Itu kan Bang Meme, berarti bumi bisa menampung tuh Bang Meme, kan konsepnya nggak saling nabrak tuh. Enggak, orang Kristen Tritunggal itu tidak mengimani Allah itu sendiri yang turun ke bumi. Yang turun ke bumi itu adalah firman-Nya. Jadi firman ini keluar dari dalam roh Allah ini, turun ke bumi untuk mengambil rupa seperti awan ataupun manusia ataupun api. Jadi roh Allah yang disebut dengan yang mempunyai nama adalah YHWH ini, dia tidak turun. Yang turun hanyalah firman-Nya turun ke bumi. Yang turun hanya firman-Nya. Terus Yesus itu siapa Bang? Firman-Nya. Firman berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus itu adalah firman Allah yang ada di dalam roh Allah itu. Lalu firman ini keluar dari roh Allah itu, turun ke bumi, mengambil rupa. Sebelumnya itu dia mengambil rupa awan ataupun api dulu untuk berbicara dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi di zaman Yesus, firman itu tidak lagi mengambil api dan awan, tetapi dia mengambil rupa seorang manusia. Oke, 1 menit yang lalu firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, firman itu telah menjadi Yesus tadi kan. Sedangkan firman itu adalah Allah sendiri, berarti itu adalah benar. Nah, terus Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Terus ketika Yesus menginjakkan kakinya di bumi, kenapa bumi nggak hancur? Sedangkan Yesus itu adalah firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus itu adalah Allah. Kenapa tuh Bang? Roh Allahnya tidak turun, bro. Kalau kamu mengatakan firman Allah kalau kamu mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri, kami mengatakan firman dan Allah adalah satu. Saya sudah katakan dari tadi, saya sudah katakan tadi, roh Allah itu tidak turun ke bumi. Yang turun ke bumi adalah firman-Nya. Nah, firman-Nya ini bisa terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi roh Allah itu sendiri tidak akan bisa terikat oleh ruang dan waktu dan tidak bisa ditampung oleh bumi. Tetapi firman-Nya bisa. Firman-Nya bisa terikat oleh ruang dan waktu dan firman-Nya bisa turun ke bumi, tetapi roh Allah itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi, bumi tidak akan bisa menampung.
Tidak bisa menampung bukan karena dari sisi rupa dan bentuknya itu sangat besar, tetapi kedahsyatan dia itu tidak akan sanggup bumi untuk menampung kedahsyatannya. Bukan karena dia fisiknya besar betul, rupa dan bentuk, enggak, bukan. Tetapi kedahsyatannya tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Izin Bang Meme, izin harus bicara sebentar, izin mau menambah mau sedikit biar tambah seru aja. Yang Bang Meme kepaparkan itu konsep Tritunggal atau Triteos, Bang Meme? Silakan dijelaskan. Silakan disambung. Saya cuma menyimak. Tritunggal. Kalau Triteos punya Jodi, Pak Jodi, tahu Pak Jodi? Iya. Cuman kan berdiri sendiri. Tapi ya udah silakan lah. Saya lagi mau makan dulu nih. Lanjut. Triteos Pak Jodi itu Triteos itu di Indonesia ini mungkin sekitar 50 umat lah. Oke, Bang Meme, gini, kebetulan ada teman-teman lain juga, tapi saya masih bertahan untuk berdiskusi dengan Bang Meme sih. Silakan yang lain dulu lah. Enggak apa-apa, yang lain ada muslim lagi ya? Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Saya bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya dari muslim, Islam ya. Ingin bertanya tentang kekristenan nih. Iya. Ikut duluan ya Bang ya. Oke, lanjut saya nyimak. Oke Bang. Saya ingin tanya, firman itu apa sih, Bang Meme? Firman itu suara apakah roh? Firman itu suara. Suara ya. Berarti ketika firman itu menjadi daging, yaitu suara, berarti Bapak di sorga sudah tidak bersuara lagi kah? Kalau itu saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Nah, berarti ada ketidakstabilan dong dalam konsep firman menjadi daging, Bang. Tapi kalau dikatakan bahwasanya ketika firman itu sudah turun ke bumi menjadi daging, apakah Bapak bisu? Saya katakan enggak, Bapak masih bisa bersuara. Berarti Bapak masih punya firman dong, Bang? Masih bisa berbicara, bukan berarti dia masih bisa berbicara lah. Berarti firmannya ada dua dong sekarang. Nah, kalau berkaitan dengan ada 2 atau 3 itu yang saya tidak tahu, tetapi Tuhan masih bisa berbicara. Wah. Terus untuk apa kalau firman Tuhan masih bisa berbicara, Tuhan menjadi firman pula di dalam daging, Bang? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Nah, pemikiran ini berarti kamu mau menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi begini. Jadi kamu menyamakan begini loh, ketika manusia itu suaranya itu ketika dia sudah hilang suara ataupun contoh seperti dia gimana ya? Maksudnya dia bisu gitulah ya. Tetapi dia tidak akan mungkin bisa berbicara lagi ya. Artinya ini disamakan Tuhan dengan manusia. Jadi begini, firman Tuhan ketika dia sudah menjadi manusia, apakah Tuhan itu bisu? Saya katakan tidak. Karena begini, ketika firman sudah menjadi manusia, lalu manusia tersebut diberi nama Yesus. Nah, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara Tuhan dari surga yang berupa burung merpati. Nah, suara Tuhan ini berbicara kepada Yohanes bahwasan, dengarkanlah anakku, dengarkanlah dia, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Padahal firman yang telah menjadi manusia itu sedang dibaptis oleh Yohanes, tetapi masih ada suara Tuhan dari langit. Kok bisa? Oh, ternyata di dalam kitabnya Mazmur Daud dia mengatakan begini, bahwasan ketika aku memandang wajahku ke arah barat, engkau ada di barat. Ketika aku memandang wajahku arah timur, engkau ada di timur. Ketika aku memandang wajahku arah utara ataupun selatan ataupun ke atas ataupun ke bawah, ternyata kamu berada di mana-mana. Artinya suara siapa? Lanjut. Berarti Bang harusnya dalil yang Yohanes 1 itu ditambah lagi harusnya itu, Bang. Soalnya kurang itu.
Harusnya Bentar. Saya selesaikan dulu tadi itu. Bentar. Saya selesaikan dulu ya. Ya. Jadi di dalam kitab Mazmur Daud itu ternyata dia menjelaskan begini. Ternyata Tuhan itu ada di mana-mana. Buktinya apa? Ya benar, ketika firman itu telah menjadi manusia, tetapi suara Tuhan masih bisa berbicara dari surga. Nah, artinya Tuhan ini bisa berbicara kepada manusia ketika dia berbicara kepada manusia yang sedang ada di Arab, dia bisa berbicara dengan manusia yang sedang ada di Israel ataupun Eropa ataupun Amerika ataupun Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Ternyata bisa. Jadi dalam waktu yang bersamaan, contoh seperti ketika Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes, dalam waktu yang bersamaan ada suara Tuhan yang berasal dari arah yang berbeda. Nah, itulah yang disebut Tuhan Mahadir. Jadi Tuhan Mahadir itu yang disebut contoh. Tuhan bisa berbicara dengan saya sekarang di Indonesia, Tuhan juga bisa berbicara dengan orang di Amerika, dan Tuhan juga berbicara dengan orang di Arab ataupun Eropa dalam waktu yang bersamaan, itu bisa. Nah, itu yang disebut Tuhan Mahadir. Sama seperti ketika Yesus dibaptis, benar. Berarti Tuhan ini ketika firman-Nya telah menjadi manusia, bukan berarti suara Tuhan itu dari berbagai macam arah tidak bisa lagi, bisa. Ya. Berarti Bang, itu dalilnya tidak sempurna. Berarti dalilnya ada yang kurang di sana. Maksudnya gini, ketika firman itu telah menjadi manusia, harusnya ada tambahan. Namun firman itu masih tersisa di Bapa. Atau iya, masih benar. ada, benar atau juga, masih benar juga ada sih. Atau masih ada satu di Bapa. Disimpan. Ya, Atau mungkin firman itu telah menjadi manusia, tetapi di dalam diri Bapa masih ada 1000 firman. Mungkin gitu lebih pasnya. Ya, betul sekali. Ya benar lah. Paslah itu Bang. Itu kita mengikuti pola pikir manusia, pas itu Bang. Pas tuh. Ya, namun di sini itu bukanlah pola pikir manusia yang kita pakai sekarang, itu bukanlah sebuah kebenaran yang hakiki. Namun itu hanya sebuah khayalan kita aja. Sebenarnya apa sih firman itu gitu? Ya, jadi saya jawab sedikit ya. Saya mengutip dari salah satu perkataan Yesus, dia mengatakan begini, mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Allah. Itu jawabannya. Oke, baik. Oke, kita melangkah aja lah sedikit ke depan ya Bang ya. Untuk kemanusiaan Yesus itu kan daging. Nah, nama Yesus ini melekat hanya kepada daging atau gimana Bang? Soalnya dalam tubuh Yesus kan ada tuh firman, sedang firman itu bernama Bapa gitu kan, gak mungkin dong bercampur baur antara nama Bapa dan nama Yesus. Berarti firman Yesus ini hanya melekat kepada daging aja atau gimana? Iya, nama Yesus ini hanya melekat kepada daging aja atau gimana? Iya, jadi gelar-gelarnya Tuhan itu banyak ya. Jadi contoh begini ya, nama Yesus itu ada artinya. Nama Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan, artinya Yesua. Yesua itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Itu artinya ya. Nah, sama juga seperti Yahweh Jireh atau Yahweh apa yang lain. Intinya Tuhan ketika dia melakukan karyanya itu dia julukan dia itu berbeda-beda. Nah, julukan Yesus ini artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, ketika Tuhan turun menyelamatkan manusia, itu disebut dengan Yesua. Yesua artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, Tuhan menyelamatkan ini apakah ini hanya disematkan kepada tubuh kedagingan Yesus, atau apakah nama ini kekal? Kekal. Nama ini berasal dari surga. Nama ini ketika Gabriel dititipkan sebuah message kepada Maria, dia mengatakan bahwasan ini engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberikan nama dia Yesus. Artinya nama Yesus ini bukan berasal dari manusia yang memberikannya, tetapi nama ini berasal dari surga. Nah, lalu kita artikan nama Yesus ini apa? Ternyata namanya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus ini berasal dari surga. Itu nama itu kekal.
Jadi bukan berarti itu proper name, tetapi itu adalah sebuah karya Tuhan. Ketika Tuhan berkarya, maka sebutan dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Seperti Yahweh Jireh, artinya apa ya? Lupa saya. Mungkin nanti saya akan lihat dulu nama-nama Tuhan di dalam itu dengan arti-artinya supaya saya menjelaskan. Saya kebetulan lagi tidak ada laptop, jadi susah saya menjelaskannya ini. Tenang Bang Mehmet, tenang. Nanti diimani saja lah. Lanjut. Oh iya. Berarti Bang, nama itu bukan proper name, berarti itu hanya nama sebagai nama pengenal untuk manusia, ya kan? Bahwasanya sebagai nama pengenal ketika dia melakukan karya, itu lebih tepat. Berarti ya sebagai kan tetap sebagai nama pengenal untuk manusia, berarti bukan proper name. Sedangkan nama asli Tuhan itu siapa Bang? Yahweh ya atau Bapak? Yahweh. Oke, baik. Di sini Tuhan itu menjadi manusia dan daging itu bukanlah sembahan, ya kan Bang? Iya, benar. Daging bukan sembahan, ya kan? Sedangkan nama Yesus ini sebagai nama pengenal untuk manusia itu melekat kepada dagingnya, ya kan? Sedangkan di roh ini tadi udah nama sendiri yaitu Yahweh, ya kan? Ya, benar. Yang jadi pertanyaannya kapan roh ini berpisah dengan tubuh kedagingan ini? Kapan roh ini berpisah? Roh Bapak ini berpisah dengan tubuh kedagingan itu. Berpisah waktu dia meninggal mungkinlah bisa jadi. Waktu udah berpisah itu berarti kan udah terbuang itu nama dagingnya sebenarnya. Yang tinggal kan Bapak. Yang tinggal firman Allah itu. Ya kan Bapak. Nah harusnya kalau dalam konsep berarti nama ini bukanlah nama yang spesial sebenarnya, hanya sebagai pengenal kepada manusia bahwasanya dia akan menyelamatkan. Ini loh nama Tuhan saat menyelamatkan. Tapi nama yang sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya harus kau sembah itu ya Yahweh gitu, bukan Yesus. Kalau udah selesai konsep penyelamatannya ya nggak berguna lagi nama itu gitu. Tapi kita ingat dulu pesan Yesus Bang ya. Apa pesannya Bang? Yohanes 16:26 ya, saya bacakan ya. Ya. Pada saatnya nanti artinya itu berbicara tentang nubuatan, setuju ya? Pada saatnya itu kan tidak akan terjadi pada saat itu, tetapi akan terjadi ke depan, setuju ya? Ya. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Namaku siapa? Yesus. Nah itu yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang. Dalam namaku Yesus berarti di sini nama daging itu lebih mulia daripada nama Bapak di situ Bang. Nah itu saya tidak tahu, kalau berkaitan dengan itu saya tidak tahu. Intinya kami hanya mengikuti pesan Yesus. Nah itu yang kami lakukan. Iya maksudnya berarti kan lebih mulia berarti daging itu, nama daging itu berarti kan. Sedangkan yang sebenarnya Tuhan itu Bapak Yahweh. Ya kan dia cuma numpang aja. Ibaratnya gini loh. Ibaratnya kalau reinkarnasi dalam film-film film-film luar lah, film itu numpang doang arwahnya itu, ya kan? Yo. Habis dia menyelesaikan misi, keluar arwahnya. Daging itu nggak berguna lagi sebenarnya. Iya benar. Ya kan, yang penting itu kan rohnya. Yo benar. Makanya aku tanya, kalau setelah berpisah dengan daging, kenapa sih daging itu masih diagung-agungkan gitu? Orang Kristen nggak ada mengagung-agungkan daging, nggak ada. Ya dengan menyebut nama Yesus tuh, yang nama Yesus itu terikat kepada daging, itu sama aja itu berarti Bang. Nama itu kekal Bang, maksudnya nama itu nama kontribusi, tahu nggak kontribusi? Iya, kontribusi, betul. Contoh seperti contoh begini. Ketika Tuhan berbicara langsung dengan istrinya Abraham yang kedua, siapa namanya? Hagar ya, Hagar. Ya. Nah, ketika Tuhan berbicara langsung dengan Hagar di salah satu mata air atau sungai, saya nggak ngerti lah. Nah, di situ Hagar menamai Tuhan itu menamai El Roi. El Roi ini artinya Tuhan berbicara dengan saya.
Nah, itulah artinya ketika Tuhan berbicara dengan Hagar, maka Tuhan itu disebut dengan El Roi. Lalu ada lagi Yahweh Jireh, atau itu artinya apalagi saya juga nggak tahu, nanti saya buka di laptop. Yahweh Jireh itu adalah sebuah bentuk kontribusi. Nah, El Roi juga adalah sebuah bentuk kontribusi ketika Tuhan berbicara dengan Hagar, maka kontribusinya itu disebut dengan El Roi. El Roi artinya Tuhan berbicara dengan saya. Yahweh Jireh ketika Tuhan berkontribusi dalam konteks apa saya tidak tahu. Nah, ketika Tuhan berkontribusi dalam konteks menyelamatkan manusia, itu disebut dengan Yesus. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi ketika kami berdoa kepada sebutan El Roi saja juga bisa, kami berdoa menyebut nama Yesus juga bisa, kami berdoa menyebut Yahweh Jireh juga bisa, karena itu adalah nama kontribusi, bukan proper name, nama kontribusi. Jadi bisa. Konteksnya di situ banyak ilah-ilah lain, Bang. Contohnya seperti kami menyebut begini ya. Contoh kami ada menyebut Yahweh ini, Yahweh itu. Benar. Itu ya. maksudnya apa? Kan jadi gini, Bang. Konteks menurut saya ya. Kalau misalnya ada bapak nih, sang otoritas tertinggi, ya kan, sang pengutus itu. Nah, ketika si Yesus ini diutus, itu kan konteksnya sudah jelas bahwa dia diutus kan, mempunyai keterbatasan kan gitu, Bang. Ya kan? Ya. Iya. Jadi sebenarnya walaupun itu mau namanya apa-apa, berarti konteks ini ada yang maha tinggi daripada si Yesus itu, Bang. Kalau menurut saya gitu. Ya, jadi itu juga. karena kenapa? Iya, dia sebenarnya utusan untuk sebagai Mesias doang. Kalau saya menilai seperti itu, Bang. Jadi konteks untuk menyelamatkan manusia dari ajaran-ajaran yang tidak menyembah kepada sang Bapak itu. Kalau menurut saya gitu, Bang. Ketika makanya ada gini, makanya belibetnya gini, Bang. Kayak Kristen ini ada yang bilang dia sama-sama Bapak. Nah, sedangkan di ayat lain, ya kan, Bapak itu kan ketika dia datang berupa wujud, itu hancur dunia. Manusia pun tidak sanggup melihatnya kan gitu. Ya kan? Sang pencipta ini. Kan gitu, Bang. Iya dong. Yo, benar. Yo. Makanya ketika dia utus dirinya sendiri, dia nggak mungkin, Bang, gitu. Jadi makanya dia menggunakan utusan-utusan itu, gitu. Kalau menurut saya gitu, Bang. Iya. Apakah Anda setuju dengan? Iya. Makanya ketika kontradiksinya gini, Bang, ketika di satu ayat Allah itu sang pemilik itu tidak bisa terlihat, sedangkan di konteks lain dia bisa melihat, kan? Jadi kontradiksi ayat ini gitu. Paham nggak, Bang? Ya kan? Nggak ada yang kontradiksi. Iya. Ya kan ada ayat yang ketika manusia itu tidak sanggup melihat sang pencipta itu, Bang, kan? Ya kan? Ya. Nah, ketika manusia itu tidak sanggup, nah dia mengutus sang Yesus ini untuk mengajarkan bahwa memang Bapak itu tidak bisa dilihat. Dengan ajaran-ajaran saya ini, kita harus menyembah kepada sang pencipta itu, gitu. Sama konteksnya. Nah, pada saat itu kan Bani Israel itu tegar tengkuk ya, Bang, ya. Iya, benar. Zaman Nabi Musa juga banyak penyelewengan kan. Ya, banyak hukum-hukum Taurat yang tidak amalkan lah, diajarkan. Makanya Yesus sebagai Mesias atau utusan dari Tuhan untuk memberitahukan lagi bahwa ajaran dari aku ini sesungguhnya yang benar loh, gitu. Ketika ada yang menyeleweng itu, gitu. Bukan, Yesus datang menegakkan kembali hukum Taurat. Iya, hukum Taurat itu ditegakkan, cuman kan di perjanjian barunya kan di ini kan, Bang, di cancel kan. Maksudnya bukan. Iya, ada beberapa kan, Bang, yang dihilangkan kan. Maksudnya bukan. Tidak digunakan kan. Bukan. Kayak ini makan babi gitu, Bang.
Hukum Taurat itu ada berapa kategori? Ada yang kategori seremonial, ada yang kategori lahiriah, dan juga ada salah satu kategori apa namanya, bentar lupa saya. Seremonial, lahiriah, dan juga apa satu lagi lupa saya itu. Lalu yang abang bicarakan tadi itu berkaitan dengan lahiriah. Kalau berbicara tentang hari Sabat artinya seremonial. Nah, lahiriah itu berkaitan dengan sunat ataupun makanan-makanan haram. Jadi, hukum seremonial artinya tata cara ibadah. Hukum seremonial dan lahiriah, saya luruskan aja, tak usah menggunakan seremonial dan lahiriah ya. Hukum tata cara ibadah dengan hukum lahiriah yang disebut dengan sunat ataupun makanan-makanan haram itu tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel. Jadi hukum itu hanya diberlakukan kepada orang-orang Israel. Nah, itu terkonfirmasi di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Coba Abang buka di situ, Bang. Jadi hukum secara seremonial ataupun lahiriah itu tidak diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain, tidak boleh. Allah tidak berkenan soal itu. Dia hanya berkenan bahwasan hukum itu hanya diperuntukkan kepada orang Israel. Lalu ada lagi salah satu hukum, yaitu hukum umum ataupun hukum universal. Nah, itu diperuntukkan kepada seluruh orang-orang yang hukum secara universal itu akan diperuntukkan kepada bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu intinya kan untuk bangsa Israel kan, dia diutuskan. Ya gimana? Ya berarti kan dia pada saat zaman Israel doang kan dia diutus. Yesus diutus bukan untuk bangsa lain kan? Yesus diutus bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada bangsa lain juga. Di mana dalilnya, Bang? Oh ya, kebetulan saya ini nggak ada laptop, saya narasikan aja, tetapi narasi ini sesuai dengan dalil ya. Enggak, itu kan kan ada, Bang, ayatnya. Hanya diutus, aku hanya. Ya kan? Yesus berfirman gitu kan? Ya. Aku hanya diutus untuk orang-orang Israel yang tersesat kan gitu, Bang. Ya. Gitu dong. Terus emang ada, maksudnya ayat itu salah gitu, maksudnya ada kontradiksi lagi, ada ayat lain yang menerangkan bahwa Yesus itu diutus untuk umat manusia. Nggak ada kan? Bukan. Begini ceritanya, begini. Yesus mengatakan begini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, domba-domba ini apa? Domba-domba ini ternyata itu bahasa kiasan, artinya kalau diartikan secara harafiahnya artinya umat. Nah, hilang ini apa? Hilang ini bukanlah literal, tetapi ini adalah sebuah perumpamaan. Hilang ini adalah sesat. Jadi kalau kita membacanya secara literal, artinya aku diutus hanya kepada umat-umat yang hilang daripada Israel. Bukan, salah pula, alamak. Aku diutus hanya kepada umat-umat yang gimana ya? Bentar. Aku diutus. Yang jadi konsennya Bang Meme itu Israel, bangsa Israel, hanya bangsa Israel itu yang jadi konsennya. Ya, oke lah. Jangan umat-umatnya, jangan domba-dombanya yang dirubah. Iya, kan sekarang saya nanya. Iya. Maksudnya nanti saya luruskan, Bang Adi, maksudnya. Iya, silakan. Artinya Yesus ini datang ke dunia itu untuk mengembalikan umat Israel yang sudah tersesat. Nah, kenapa mereka ini disebut tersesat? Karena mereka ini sudah meninggalkan hukum Taurat, makanya mereka itu disebut tersesat. Maka Yesus mengatakan kepada mereka begini, satu titik titik iota pun dari hukum Taurat ini tidak akan dibatalkan.
Nah, Yesus itu menegaskan kepada mereka bahwasan hukum Taurat ini sampai langit, sampai bumi, sampai dunia kiamat pun, hukum Taurat ini tidak boleh dibatalkan. Nah, konteks penyampaian itu, konteks penyampaian kepada siapa? Konteks penyampaian itu ternyata kepada bangsa Israel. Kenapa Yesus harus menyampaikan kepada mereka bahwasan hukum Taurat ini tidak boleh dibatalkan? Hukum Taurat ini berlakunya sampai kiamat. Karena alasan bahwasan mereka ini sudah meninggalkan hukum Taurat. Meninggalkan hukum Taurat itu apa? Sudah pasti hukum-hukumnya seperti macam membunuh, mencuri, ataupun makanan-makanan haram, ataupun sudah tidak mau sunat lagi. Ya, intinya hukum-hukum Taurat lah. Artinya mereka kalau sudah meninggalkan hukum Taurat, artinya mereka disebut sesat dong. Artinya mereka disebut umat yang tersesat, yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Maka Yesus datang kepada mereka itu menegakkan kembali hukum Taurat. Nah, maka Yesus berkata begini, aku datang, apa tadi apa? Berarti gini Bang, ajarannya ini nggak berlaku untuk negara lain gitu kan? Aku datang untuk apa tadi? Menyelamatkan domba-domba yang hilang dari apa? Alamak, apa tadi ya? Domba-domba tersesat. Aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Benar-benar. Saya ulang. Oke. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel, apakah dia datang itu tertujunya hanya kepada bangsa Israel saja ataukah kepada bangsa lain juga? Ternyata tidak. Jadi kenapa saya katakan tidak? Kenapa dia mengatakan bahwasan aku diutus hanya kepada domba-domba Israel? Tujuan yang paling utama yang dia datang ke bumi ini yaitu tujuan kepada orang Israel, itulah tujuan utama dia. Tetapi di satu sisi apakah dia hanya berpatokan kepada bangsa Israel? Ternyata misi dia itu bukan hanya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah tujuan utamanya dia, tetapi dia juga memberitakan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi misi utamanya dia harus datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan mereka karena mereka adalah umat Allah. Maka dia tidak mau mereka tersesat. Maka misi utamanya dia datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan mereka. Tetapi di satu sisi dia bukan hanya datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia juga akan menyelamatkan umat-umat yang di luar daripada bangsa Israel. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 16 itu bunyinya begini. Ada lagi padaku domba-domba yang di luar daripada kandang ini. Berarti ada lagi umat-umat yang di luar daripada kandang-kandang, itu artinya wilayah Israel. Artinya ada lagi umat-umat yang di luar daripada umat Israel. Dan mereka akan kutuntun juga, dan mereka akan kugembalakan juga, dan mereka akan menjadi satu kawanan gembala. Paham ya? Iya, berarti gini Pak, ya. Kalau ketika Anda beropini seperti itu, berarti tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan kalau memang untuk seluruh dunia, kan gitu Pak. Hukum. Kalau memang untuk mengajarkan seperti kayak Bani Israel gitu loh, ya kan? Hukum Taurat itu secara seremonial dan lahiriah itu memang itu diperuntukkan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Nah, itu berkaitan dengan lahiriah dan seremonial ya. Seremonial itu artinya tata cara ibadah. Tata cara ibadah ini tidak boleh diperuntukkan kepada bangsa lain, artinya dikhususkan hanya kepada bangsa Israel. Artinya ini hukum tidak secara universal. Nah, sama juga seperti lahiriah berkaitan dengan sunat ataupun makanan haram, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, maka Yesus mengatakan aku begitu. Iya benar. Hukum itu tidak adilan di situ, Bang. Hukum itu tidak diperuntukkan kepada bangsa lain. Terus ya berarti di situ statement Tuhan itu hanya ini dong, hanya apa ya? Untuk orang Israel itu tidak adil dong, tidak adil. Nah, kalau soal ketidakadilan ataupun adil, saya tidak tahu. Intinya hukum secara seremonial dan lahiriah itu tidak diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kepada bangsa lain itu hukum secara universal. Contoh seperti jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta.
ataupun hukum-hukum yang lain itu tidak berkaitan dengan hukum seremonial dan tidak berkaitan dengan hukum lahiriah, itu beda, itu hukum universal. Nah, hukum universal itu 10 Torah. 10 Torah. Nah, itu hukum universal itu. Torah itu. Enggak, hukum universal Torah itu ada masuk juga hukum seremonial, Bang. Itu seperti macam beribadah harus hari Sabtu. Itu hukum 10 hukum Tuhan itu salah satunya ada masuk di dalam hukum seremonial. Itu artinya hukum tata cara ibadah. Itu kan dikatakan beribadah harus hari Sabtu, benar kan? Nah, hukum itu masuknya di dalam hukum seremonial. Nah, kalau kami punya hukum seremonial itu tidak berlaku, tetapi kami hanya berlaku kepada hukum universal. Iya, berarti kan di situ, berarti Tuhan kan memilih-milih kan istilahnya gitu, Bang. Nah, itu dia. Kalau soal itu saya tidak tahu. Coba lebih jelasnya lagi, coba Bang Adi bisa bukakan ayat, Bang Adi, bacakan aja, Bang Adi. Nggak bisa, abangku, Bang Meme, saya nggak bisa. Coba abang kamu bertanya. Saya nggak ada Alkitab, Bang Meme. Nggak di HP 1 ke di laptop ke bisa itu. Sekarang gini ya. Enggak, ini saya bingung konteksnya dia ini dia menyama Bapak nih, Yesus ini Bapak maksudnya para Israel ini menyembah Yesus atau gimana nih Pak konteksnya, Pak? Kalau Anda seperti itu gitu. Konteksnya. Nah, oke. Atau memang ada perintah dari bangsa Israel ini untuk menyembah Yesus atau gimana nih? Nah, jadi begini. Orang Israel itu tidak menerima Yesus sebagai firman Allah. Jadi konsepnya orang Israel itu, mereka tidak mengenal Allah itu Tritunggal. Mereka tidak mengenal itu. Mereka sama seperti saksi Yehova, sama seperti Islam. Itu mereka mengenal Allah itu esah dan mutlak. Nah, konsep Tritunggal ini munculnya di zaman Yesus. Nah, itu ketika kita mengutip beberapa ayat, ketika Yesus mengatakan aku telah turun dari surga, lalu di satu sisi ayat mengatakan bahwasan Tuhan itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Lalu ketika di perjanjian lama di 1 Samuel 3:21 bahwasan Tuhan itu berbicara dengan nabi-nabinya, dia menggunakan perantara firman-Nya. Nah, disitulah orang Kristen mengenal kata Tritunggal. Tapi orang Yahudi di sini sendiri, mereka kan tidak mengenal kata Tritunggal. Nah, berarti itu kan menyalahi hukum Taurat juga, Bang. Ada ilah-ilah lain, Bang. Enggak ada ilah-ilah lain, enggak. Ilah-ilah lain itu begini, contoh begini. Ketika kita menjadikan dewa atau tuhan-tuhan lain itu sebagai Tuhan kita, itu benar. Tetapi kalau kita masih menuhankan hakikat Tuhan itu sendiri, itu bukan masuk dalam kategori ala-ala lain. Ala-ala lain begini loh, contoh begini ya. Yesus itu kan Anda anggap kan Allah kan? Iya, ala-ala lain. Iya, Yesus Anda anggap Allah bukan? Bentar. Ala-ala lain itu maksudnya begini, dia tidak anggap. Ala-ala lain itu begini, dia tidak masuk dalam kategori satu hakikat dengan YHWH. Contoh seperti ala-ala lain itu begini, contoh. Dewa Baal, Dewa Hubal, Dewa Nebo yang disembah oleh Salomo ataupun orang-orang Israel pada zaman itu, atau dewa-dewa yang lain. Nah, dewa-dewa ini apakah dia ini satu hakikat dengan Yahweh atau tidak? Nah, ketika dia bukan satu hakikat dengan Yahweh, berarti mereka ini dikategorikan itu adalah ala-ala lain. Nah, Yesus ini apakah dia termasuk kategori yang terpisah daripada hakikat Tuhan? Tidak. Dia bukan seperti Dewa Baal, Dewa Nebo, atau Dewa Hubal, tidak. Tapi Yesus adalah firman Yahweh itu sendiri, yang satu hakikat dengan Yahweh itu sendiri, yang diam di dalam Yahweh itu sendiri, yang menjadi manusia. Berarti dia bukan kategori ala-ala lain, bukan. Nah, dia aja mati, Bang. Dia mati, ya kan? Dia kan berarti kan di sini konteksnya kan dia utusan, kan gitu, Bang. Ya kan? Ya. Kalau hakikat itu tuh satu, Bang, satu hakikat itu dia mempunyai maha gitu kan. Karena kan konteks dari Islam dan dan saksi Yehova itu kan Tuhan itu memang tidak bisa
terlihat, dengan Yesus kan bisa terlihat kan gitu Bang. Ini kan Anda kan konteksnya menyamakan Allah itu dengan Yesus kan, ya kan? Itu maksudnya. Berarti ketika Anda kelihatan itu kan sudah terbantah. Oke lah, saya menghormati keyakinan. Cuman kan masalahnya di sini sudah terbantah bahwa Allah itu kelihatan, Allah itu terbatas. Terbatasnya dibilang sebagai manusia kan gitu. Nah makanya konteks dari ilah-ilah lain seperti itu gitu loh Bang, kalau menurut saya. Jadi begini saya jelaskan sedikit menganggap daripada sang maha yang maha itu berwujud manusia gitu. Maksud dari kalau menurut saya ya, menurut ini Allah itu mengutus Yesus itu untuk mengajarkan bagaimana konsep ketuhanan yang lebih baik daripada Musa dalam pengajaran, sebenarnya itu gitu loh Bang. Makanya dia selalu berfirman, aku ini adalah Bapa. Berarti dia itu ada sang pemberi pesan gitu loh Bang. Ya kan? Sang pemberi pesan bahwa ada kuasa selain daripada aku kan, makanya dia sering ngomong gitu Bang. Sesungguhnya pekerjaan ini semua berasal dari Bapa, bukan dari aku. Ya kan? Konteksnya berarti dia itu menjelaskan bahwa dia itu hanya sebagai utusan, bahwa ada yang harus kamu sembah yang lebih maha tinggi, ya kan, yang tidak terlihat itu, kalau menurut saya gitu Bang. Karena secara logikanya itu apa ya Bang, kalau memang sang maha itu terbatas, itu juga jadi bukan sang maha gitu, dia hanya sebuah utusan gitu yang untuk membentulkan atau untuk Bani Israel yang telah tersesat ketika Musa mengajarkan gitu kan. Nah yang kesini-sini kan tersesat tuh, makanya diutuslah oleh sang Holik itu agar ya menurut saya sih gitu Bang ya. Tapi terserah, saya menghormati keyakinan Anda gitu. Apakah Anda setuju atau tidak ya itu. Iya, jadi begini, ketika kembali lagi ke diri Anda gitu. Saya sih. Ya, jadi begini, ketika kamu menyinggung bahwa sekarang Anda bilang maha kuasa, maha pencipta. Yesusnya kan maha pencipta kan? Enggak. Maha kuasa? Enggak. Karena dia terbatas. Dia pencipta langit bumi kan tidak, dia merujuknya kepada sang pencipta itu kan gitu Bang, ya kan? Itu kan sudah terbantahkan semua konteksnya. Ketika dia menjadi Yesus nih Bang ya kan? Karena anda kan menyamakan dengan Firman kan gitu kan? Udah apa belum Bang? Ya? Ya. Tapi ada akui kan kalau ketika dia jadi manusia terbatas gitu Bang. Iya, gampang untuk saya jawab. Tapi udah atau belum Abang? Terbatas atau enggak? Udah apa belum Bang? Kalau udah katakan biar saya. Jadi begini, ketika Abang menyinggung tentang Tuhan itu tidak bisa dilihat, ya benar. Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Lalu kenapa Yesus itu kan bisa dilihat, kok kenapa dituhankan? Ini yang menjadi pertanyaan Abang kan? Halo? Ya, jadi ketika dia jadi manusia juga terbatas. Iya, gampang itu Bang. Intinya iya kan aja udah. Iya ya. Itu tujuan pertanyaannya. Ya, jadi begini. Memang benar, bahwasan Tuhan itu satu orang pun tidak akan bisa memandang wajahnya. Jikalau memang satu orang pun bisa memandang wajahnya, maka orang itu akan mati. Maka ketika di kitab Keluaran, Tuhan itu berbicara dengan Musa bahwasan engkau tidak dapat memandang wajahku. Jikalau engkau memandang wajahku, maka engkau akan binasa. Artinya, secara hakikatnya itu manusia tidak akan bisa melihat Tuhan. Kalau dia mampu melihat Tuhan, berarti dia hebat. Karena Tuhan adalah roh yang goib, yang tidak bisa terlihat. Tetapi dia bisa melihat, berarti dia ini hebat. Maka ketika dia bisa melihat Tuhan, maka dia akan mati. Nah, lalu Yesus menegaskan lagi di Yohanes 5, ayat 37-38. Dia mengatakan begini, Bapa itu jangankan rupanya, suaranya saja kamu tidak akan mungkin mendengar. Berarti perkataan Yesus ini kontradiksi dong. Buktinya di perjanjian lama zaman Musa, suara Tuhan itu bisa didengar secara langsung oleh Musa itu sendiri,
ataupun nabi-nabi yang lain. Buktinya Tuhan berbicara langsung dengan Musa secara langsung. Kok kenapa Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 37 dia mengatakan bahwasan Tuhan itu jangankan secara maksudnya